Tadi semuanya lancar, berjalan dengan lancar. Ini juga masih meriksa satu saksi lagi. Habis itu ya tinggal tunggu kelanjutan dari Polres Jakarta Selatan. Dalam persoalan ini kita nggak masuk kepada persoalan-persoalan di luar hukum ya. Jadi yang jelas setelah kami pelajari ini ada dugaan tindak pidana kejahatan. Artinya tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumnya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ada lagi Undang-Undang Kesehatan, ada lagi KUH pidana dan itu ancamannya di atas 4 tahun. Jadi kami tidak masuk kepada persoalan-persoalan lagi. Dia mau cerita apa saja silakan. Yang jelas hukum itu tegak lurus. Tidak akan bisa lari kemana-mana. Saya kejar kamu di mana saja. Itu saja yang harus tahu. Ya baik, hari ini untuk NM datang ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan. Ya sekarang juga masih dimintain keterangan oleh penyidik. Kenapa nggak dari dulu? Dengan apa yang saya tahu ya kayak gitu, karena dari pihak kami sudah mengajukan untuk kekeluargaan, untuk bertemu ataupun menghubungi, tapi mentah-mentah ditolak kayak gitu, ataupun dibales tapi tidak ada bentuk untuk dianya membuat ini menjadi lebih serius lagi, sehingga jadi ya ngambang aja, ya udah digerakin, bahkan terkesannya menantang. Depannya bakal mau digimanain? Ya gimana ya, masukin ke penjara aja. Biar ada efek jerak, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana juga. Kalau masih muda ya sesuai sama umurnya aja, lakukan sesuai sama umurnya gitu kan. Ya umur segitu lagi lucu-lucunya ya, kalau pengen tahu pergaulan ya cukup tahu pergaulan aja, tapi jangan sampai kebablasan. Pasti dipanggil, siapapun yang terlibat pasti dipanggil oleh polisi. Siapapun yang terlibat pasti akan berurusan dengan kita. Ini genderang perang sudah ditabuh sama kita. Ikutin saja. Ikutin saja ini mainan. Ini tidak main-main. Pasal ini kita lapis-lapis untuk melindungi seorang anak yang berumur 16 tahun. Ingat, pada saat kejadian umurnya baru 16 tahun, sekarang mau 17 tahun. Itu adalah anak yang harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Jadi jika memang itu kan ada pelapor, kemudian korban, terus yang diduga melakukan, pasti kita panggil, itu jelas. Karena untuk melengkapi administrasi penyidikan kita. Kalau secara hukum bisa ada 2 laporan lagi. Yang jelas satu laporan terkait perlindungan anak, satu lagi terkait Undang-Undang ITE, tapi kami belum laporkan. Ada laporan tersendiri lagi, beda lagi. Tetap nih kita terlapornya ada seseorang. Apapun yang terjadi, ini ada anak di bawah umur dan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang di bawah umur menjadi tanggung jawab orang tuanya, sehingga orang tuanya punya hak untuk melaporkan. Dan ini pembelajaran buat semua. Jangan takut membuat laporan di kantor polisi untuk melindungi anak sendiri. Jadi ini adalah tindakan seorang orang tua untuk melindungi anaknya. Ini bukan main-main. Tidak gampang Niki datang dari rumahnya membuat sebuah laporan. Kalau dia tidak sayang sama anaknya, dia tidak berdiri di sini. Itu yang harus dipahami. Kalau misalnya memang ada bukti ya silakan tunjukkan, jangan cuman sepotong-sepotong di sosial media bukti-buktinya, silakan omongin semuanya seperti itu biar orang paham juga, jadi nggak abu-abu. Ya, jadi betul kalau si Fadil itu flirting lah ke istri polisi, baik dari chat sama mungkin kayaknya pernah ketemu deh beberapa kali, tapi ketahuan sama Loli terus dimaki-maki sama Loli. Padahal ceweknya ini juga nggak nanggepin banget, si Fadilnya yang memang minta pap, minta foto gitu loh, ngepap gitu. Jadi istri polisi ini yang bilang ke aku sendiri. Terus dia sempat takut karena Fadil ini udah sempat ngancem juga, lu jangan ngeremehin gue gitu. Jadi Fadil ini nggak ngerti ya, mungkin jiwa premannya terlalu tinggi, jadi dia emang ke cewek-cewek yang pernah digodain tuh banyak ngancem ya. Ini yang kedua, tapi di luar sana kan kayaknya sih masih ada beberapa deh. Tapi yang ke aku langsung 2 orang. Kondisi sekarang Loli aman,
terkendali pastinya, gak ada yang berani nyenggol kalau dekat gue, baik-baik aja. Itu sih, karena aman banget. Makanya dia mau sama gua terus karena aman. Di Jakarta ini aman gua. Kita di sini bodo amatin orang-orang yang nge-head, ya fokus sama diri gua aja. Gua ada kompetisi gua ikut, gua ada bawa nama Indonesia nanti gua ikut. Seperti itu. Habit, karena yang istri polisi ini kan digodain itu 3 Juli 2024. Sedangkan Niki itu dapat kabar bahwa Loli hamil itu akhir Juni. Jadi nggak mungkin 3 Juli itu Fadel itu nggak tahu kalau kondisi Loli itu sedang berbadan 2. Tapi masih kepikiran untuk godain cewek itu udah habit sih ya, udah susah. Gue unstoppable, gak bakal ada yang bisa ngalahin gue. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, gue bisa ngalahin lu semua. Itu. Saya tidak bisa berada di Cirebon karena saya sedang menemui seseorang untuk membuka handphone milik salah satu saksi yang menyatakan pada saat tanggal 27 Agustus 2016 dia berada di tempat itu, Nasruddin, saksi Nasruddin. Saya juga kan ke Jakarta ditugaskan oleh Pak Yusuf Bongso untuk mengekstraksi handphone yang dimiliki oleh Nasruddin gitu sih. Kalaupun itu bisa terbuka, tentu saja akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi di 27 Agustus 2016 itu kecelakaan. Karena sebenarnya kan saksi-saksi yang melihat kecelakaan itu kan sudah ada. Ada Ismail, ada Purnomo, ada Pak Adi gitu. Sekarang ditambah lagi Nasruddin, dan mudah-mudahan dikuatkan oleh adanya handphone yang dimiliki oleh Pak Nasruddin. Tapi memang kita masih, karena ada beberapa handphone itu dia punya satu, kemudian juga sempat foto-foto itu dipindahkan karena handphone yang lama itu kan handphone tanpa memory card gitu. Jadi mudah-mudahan dari tim Pradisi terus mengupayakan untuk bisa membuka itu. Kalau dia berbicara GAKU, berarti kan kita berbicara ekstraksi data. Kalau yang diekstraksi data itu belum jelas itu kartunya siapa. Karena berdasarkan perusahaan kita di Get Contact maupun di Truecaller, itu namanya itu bukanlah yang disebutkan mereka itu terduga Vina gitu loh. Nah, akan tetapi itu nama orang lain. Makanya saya bilang kartu ini juga harus didalami lagi apakah itu miliknya almarhum atau bukan. Nah, mereka ini kan menjadikan itu sebagai alat bukti. Sedangkan ekstraksi data itu sudah pernah dijadikan sebagai piran dalam berkas perkara, sehingga beban untuk mendalilkan membuktikan itu ada pada penasihat hukum. Harusnya itu kan dikelar itu di dalam ruang persidangan itu, apapun yang ada di dalam berkas perkara tersebut. Nah, sehingga ekstraksi yang mereka maksud itu bukanlah sebagai novum, karena itu juga sudah ada dalam berkas perkara. Mereka kan dapatnya dari berkas perkara. Kita juga dapat ekstraksi itu dari berkas perkara, sehingga itu bukan keadaan yang baru. Itu hal yang biasa, dan itu tidak ada sangkut pautnya juga di dalam perkara tersebut. Apapun yang dia sampaikan itu silakan saja, sah-sah saja menurut saya. Karena memang itu adalah hak menyatakan pendapat, hak berbicara, itu hak semua orang, nggak bisa kita larang. Karena itu pelanggaran HAM kalau kita larang-larang seseorang untuk berbicara gitu loh. Silakan saja dia bertestimoni, silakan dia untuk berpendapat dan lain-lain bla bla bla. Saya kira kita semua patuh dan hormat kepada putusan hukum karena memang ini sudah diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita semua harus bersabar menunggu putusan ini sampai adanya putusan yang kita kategorikanlah mengkoreksi putusan sebelumnya. Saya kira untuk putusan PK tersebut itu sangat susah sekali untuk dikabulkan, mengingat novum yang mereka ajukan itu bukanlah keadaan baru yang luar biasa seperti itu, Mas. Gak ada masalah kan, kita harus nunggu putusan dari Mahkamah Agung ya, yang majelis hakimnya kan belum terbentuk, jadi kita lihat apa novum dia. Kenapa nggak ada kaitannya dengan itu Rudiana, klien saya. Jadi silakan saja apa novumnya, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak novumnya itu. Benar atau enggak, itu kan nanti akan diteliti oleh majelis hakim PK. Tetapi jauh lebih penting Polri mengakhiri posisinya yang kurang beruntung pada perkara ini. Ini kalau ada dalam ring, ya posisi Polri itu sudah terpojok, ya sudah terpojok dan masih bertahan dengan pukul-pukulan
ya dari publik yang cukup keras. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa mempertahankan ya duri dalam daging gitu, yang mengganggu merusak citra polisi cukup besar? Untuk apa mempertahankan rekayasa ini sementara Polri juga tentu punya bukti yang saya sampaikan gitu. Jadi Polri bisa mengambil inisiatif sendiri membuat laporan model A untuk langsung mengusut siapa saja yang melakukan rekayasa dalam perkara ini gitu. Tidak harus menunggu masyarakat membuat laporan dulu gitu.